Malam ini teman-teman JOX 2020 sudah berada, sebagian sudah berada di base camp kita di Rancak Cangkuang, Desa Mekarsari, Ciwidey. Tadi untuk lokasi terakhir di teman-teman Badak sudah masuk switch dari track A ke track B. Kemudian untuk Banteng sedang menuju ke track A. Hampir 3/4 track B sudah dilewati. Untuk tim Radikalem sama Puncak Joyo sudah berada di base camp. Mereka hanya menyelesaikan satu track saja, yaitu track A untuk teman-teman Radikalem dan hanya track B untuk teman-teman Puncak Joyo. So far sejauh ini kegiatan ini teman-teman sangat menikmati karena semalam memang benar-benar kita berikan handicap yang sangat menantang, kemudian surprise buat mereka karena yang ditunggu-tunggu memang harus sampai di dalam trek Ciwidey. Jadi semua peserta ini mempersiapkan kendaraannya dari mulai Solo sampai dengan Ciwidey ini agar bisa menikmati apa yang kita sajikan di Ciwidey. Besok pagi kita akan tunggu mereka keluar dari hutan Gambung, kemudian kita akan rolling ke menuju finish jam 2 siang. Hari ini track A insya Allah udah keluar semua. Kemarin tadi malam saya udah nyampe di BC 610, tapi masih menunggu yang belakang. Alhamdulillah hari ini tim Badak, tim Galena, tim Radikalem itu sudah keluar. Kita masih nunggu lagi, mungkin insya Allah malam ini atau besok pagi Bison keluar. Jadi track A udah aman. Kemarin sempat ada diguyur hujan, tanjakannya licin, apalagi turunannya tajam, hampir mungkin turun terus sekitar 500 meter. Terakhir kita yang agak lama itu di negatif, tapi aman overall track aman. Setelah hari ini udah keluar semua. Sekarang saya nunggu di WP 615 di Rancak Cangkuang. Yang udah masuk sini ada dari Radikalem, Badak masih lanjut ke track B. Kita malam ini masih nunggu Galena. Jadi mudah-mudahan malam ini semua dari track A bisa selesai, bisa malam kumpul di sini semua, dan besok bisa kita konvoy ke tempat finish di Lembang. Trek Ciwidey ini cukup tricky ya. Jadi pada saat kita harus melakukan menghadapi handicap turunan tajam yang panjang, ini harus dibantu dengan melakukan winching di bagian belakang. Beberapa kendaraan yang tadi kita lihat di tim Banteng ini sempat mengalami putus dari pada saat winch di belakang, jadi tarik belakang. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah dengan kondisi driver maupun kendaraannya, hanya sedikit kaget ya. Mungkin mereka juga tidak menyangka bahwa seling bisa putus. Tapi saya kira beberapa rekan pun yang lain seperti tim Badak juga mengalami hal yang sama. Karena trek basah dan beban mobil yang cukup kuat, memang harus dibantu dengan selain hanya winching, selain dengan teknik winching belakang, mereka juga dibantu dengan strap agar nantinya pada saat ada salah satu yang terlepas, mereka masih punya pengaman yang cukup untuk bisa mengendalikan kendaraannya sampai dengan ke bawah. Mana Mas Sono? Makasih ya Mas Adi. Suguhannya Edan luar biasa. Sukses lah. Ini loh, bodi aman. Ini kenapa? Saya udah bilang, pulang jadi Cherokee. Ya kan? Kenapa harus dibawa nih mobil? Keren nih mobil dibangun mahal-mahal buat overland. Iya. Ini coba lihat nih throttle semua. Throttle, pion lingkup. Rasanya biasa lagi. Mantap. Saya mau nyoba track B. Yakin? Iyalah. Raman-raman mobilnya.
mobil dihalus-halus, dieman-eman, jadi kayak gini. Nyesel ora? Keren tak? Keren ya? Keren. Ya. Kayak gitu, talang airnya tinggal separuh. Ya, baru ini aja orang off-road pakai talang air, ya kan? Ini coba lihat. Nah, Semua. Kiri kanan, bumper belakang coba dicek. bumper belakang. Iya. Mingkup. Tapi keren. Meneh Luar ora? biasa. Lagi enggak? Ini harus diadakan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, sing modar panitiane, Pak. Kesan-kesannya ikut JX, Pak. Ya kalau nyesel lah kalau sampai ndak ikut. Kalau seorang off-roader untuk adventure harus ikut. Harus ikut ya. Iya, tahun depan harus diadakan lagi yang lebih kejam dikit. Lebih kejam lagi. Iya dong. Wah, kok nantang arek iki. Iya dong. Tapi kamu harus di belakangku ya. Iya, siap. Kan di depan loh. Oh iya. Kalau aku leadernya kok ada yang buri. Aku kok leadernya kok ada yang buri. Wah, ini mulai lagi pisan melu JX jalan nang ngarep. Alhamdulillah udah nyampe di base camp. Sementara gajah suka aman. Dan terima kasih Java Overland Extreme, semua aman. Perjalanan yang luar biasa. Ini Pak Yuli nih, pertama Yuli. kali beliau mencoba tes drive-nya dengan mobil baru ya. Jadi semua chassisnya VX dan mesin VX kemudian di casing oleh JK. Gimana Pak Yuli? Kesan-kesannya? Ya, mobil baru, tampilannya JK aja, tapi serasa naik VX, naik truk. Ini test drive-nya ya 70% berhasil lah, tapi masih banyak perbaikan di sana sininya. Tapi treknya istimewa sekali untuk Java Overland, luar biasa, mantap. Tapi wah, treknya luar biasa, trek A. Besok kapan-kapan akan kita ulang lagi ya. Wah. Yang trek B, Kita trek A, dicoba juga dong yang trek trek B besok pagi. Besok pagi. Pagi Pak Enung. Istilahnya kalau ini closing yang manis. Yang bagian mana? Ya awal sampai akhir. Bahkan mau keluar trek saja, dadan trek miring. Jadi klimak ya? Ya. Ya. Klimak atau anti klimak? Closing mau keluar saja, kita ditutup dengan miring yang wincing joinnya satu, yang kanan loss negatif. Gitu. Tapi aman loh. Mobil bodi aman. Kenang-kenangan. Ada kenang-kenangan. Fender. Yang dari itu tanpa ditarik tak loss, tak rem Mana? enggak.
yang kelihatannya sudah ringan itu. Kelihatannya sudah ringan. Begitu Tarim sudah saya. Oh iya, tarim tak taruh P mau hancur terus. Satu-satunya berhenti. Tabrak nang wit. Fender saya kena. Tapi kebetulan ada roll kitnya yang di atas fender natap. Satu spion sama cover owning itu lah seremuk kayak kak. Besok ini orang-orang Ciwidey pada jual spion JK banyak, Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi besok sampai kalau nyari secondan carinya ke Ciwidey, Pak. Banyak spion JK di dalam. Tapi memang belum pernah ketemu trek gini deh selama ini saya. Kalau pernah ikut Karjo, kita aneh abotan A. Abotan A daripada Karjo. Karena ini technical, Pak. Ya. Tekniknya kelaru ya itu. Ya. Mana-mana. Jadi Ya kemarin ini tinggal mau pulang ke ini loh. Terus kelihatannya enteng. Loh, mobil kita berhentikan. Masih meluncur. kru itu harus benar-benar misalnya masang strap itu harus kru itu harus benar-benar iso masang strap dan harus aman. Karena kalau naline mlese karena walah wis iku ndah winch point. Nah, di winch point itu talinya dikencengin sih. Ya, Nah, tali kenceng, narik, baru yang di strap lepas. lepas. Lah ini posisi saya rem kan, strap dilepas bisa, kemudian tali winch point itu durung kenceng ini, lorot sih cerut gitu. Apa kebetulan wingnya Ya, nyar. kencangin win dulu. Ya harusnya gitu. Itu sepersekian detik itu keliru itu fatal itu. Itu tak pikir putus pak. Ya. Sing turun begini. Nah, itu kita evakuasi pelan-pelan sudah jalan, tim kita udah jalan. Tinggal saya terakhir. Itu kan pakai winch belakang. Tut gitu winch belakangnya Ngelos. orang ngelos itu ngunci. Kunci Jadi saya gantung di tengah itu. Kalau saya terus terang aja paling bahagia. Bahagia spek minimal, semua trek terlalui. Dari kerusakan, alhamdulillah. Jadi sekrut dia bannya kurang dari 80%. Rata lolos ke sekrut sampai tuku ban anyar 5 ya. Iya. Ya 5 anyar gris. Gak nyesel. Itu soalnya trek seperti ini lah, trek bannya tipis. Bantek loh Pak, mau masuk GWD. Ganti ban lagi Pak, baru dikirimi ban baru 5. Karena ban seperti itu, dia udah kemakan aspal, masuk GWD. Ya, masuk reset Pak, ban baru aja nggak ngegrip kok. Sebelum hujan kan masih enak mas. Tanah isi sembung ngerem. Pelicuk kayak gini ngerem. Tanahnya gembur masih bisa ngerem. Tapi kalau kena hujan, Tentara Tapi dilihat kayak enak ya. Kalau B itu banyak V3, boger, tanjakan. Itu masih lurus Pak. Ya masih aman. Tapi kalau A ini belum tentu. Jauhin nggak terlalu berat, tapi Coba teknikalnya kayak nikung begini, terus harus ditarik ke sini. Terus bokong dia, ngowingnya hampir 100 kali itu. pas saya turun nih. Tuh jejak macan. Ini loh Pak. oh berarti bener ono macan ya si Totok ya ono. Macan kecil. Untuk fotografer Pak Kris gak? Ya Turun macan nang anu, kecil. iki mau miring awak dia turun nang setering ini. Ya kita ngecamp di atas itu mas sebelum sungai itu mas. Wah, ketiduran saya dengar Pak Kocok. Om Titis wis gak usah diterus Om Titis keturun. Banyak fans kau itu loh. Madam. Iya. Dek. Sini dulu. Bentar, tarik kursi, Jek, tarik kursi. Dia mau foto dia. Jek, tarik kursi, Jek. Bentar dulu sini ngobrol dulu. Gimana, Jek? Asik banget sih. Enakan mana? Berat mana? Oh, dia nggak masuk A. Iya, cuma nggak masuk A. Nggak masuk A, cuma B. Tapi overall gimana? Overall oke, ekstrim tapi tracknya safe semua sih. Aman ya. Nggak sekedar ekstrim yang tracknya main asal bikin ekstrim gitu. Dan yang aku suka itu adalah dimanapun kita enak, mau dia di Bogor, mau dia
suasananya kabut, Iya, oh, benar. dingin. Kalau Itu paling ya. puncak, ya kalau secara beratnya sih udah pasti yang B. A kan Yang nggak ini. masuk nih, Ciwidey yang B. Kan ada masuk di Banjar Patroman, ada masuk Akar, di mana, akar. Nah, yang paling menurut lu puncak dari yang lu masukin ini mana, Trek? Sebenarnya kalau yang paling seneng sih yang di Banjar. Akar ya. Yang di Banjar kan, Oh, yang iya, iya. malam Banjar kita, Negara. yang malam. Yang malam lo. Bukan Banjar Negara, yang Banjar. Banjar Patroman. Banjar Patroman yang akar. Jati. Alas Jati. Bukan, Alas Jati. Alas Jati. Justru itu ya bilang ya. Kemarin itu ya. Senang main. Masih ada mikir. Bukan ngegas. Kalau ada kemungkinan kita bisa lolos, kalau enggak nge-win. Kalau track yang kayak wah ini udah pasti nyantol terus kayak yang di akar itu, menurutku ya udah kita jalanin aja terus winching sampai atas. Ikutin Tapi kalau alur aja terus. Banjar Patroman kita bisa nge-win bisa enggak. Jadi lebih mikir gitu. Kalau gitu lo masuk lagi ke A, lu ejakulasi. Ya, di sana. lu bisa aja lo Bang. Makanya penasaran. Karena di situ lo benar-benar Oh, mikir. itu. Jalan nih kelihatannya oh gampang. Kalau track B mah cuma cukup gas aja udah beres pasti. Kalau track A gimana? Sekarang lo. Kalau track A gimana? Enak banget. Enak banget itu. Berarti yang paling mantap track mana? Track A lah jauh. Track A. Jauh, Bro. Jadi trek C masuk ke mana? Trek C. yang paling Maksudnya bikin bukan. klimaks yang Blender mana? nggak? Habis Dari yang lo masukin aja. kan Dari si- yang masukin itu apa yang Itu. akar itu? Timin, Yang blender akar. nggak? Iya. Banjar Batu Negara. Raden. Aku ambil kiri. Parawi. Karang jengkol. Iya. Yang ngebong kanan kan? Karang jengkol. Iya, Oh. buang kan Di situ. Tapi sorry, bukan mau overtaking bukan. Sebenarnya A itu yang memicu kita cepat itu adalah aku mikirin mobil Bobby. Mobil Bobby mesti masuk di B. Ya kan? Nah, makanya gue bilang gue mau jalan supaya kita bisa bantu turunin transfer case. Transfer case loh, tak Bobby kemudian Ganti. Anyar unit. Ganti unit baru. Ganti unit baru bawa dari Jakarta. Sekarang Apalagi setelah apa turun. suka dukanya menavigatori Pak D? Senengmu apa? Hah? Senengmu menavigatori Pak D apa? Ya senengnya ngegasnya nggak tanggung-tanggung. Oh. Ber. Itu masalah bayaran ya. Oh, nomor 2. Bayaran itu nomor 17 rekeningku digodek. Terus kalau dukanya Jadi apa yang paling gak seneng sampai navigatori Pak D? Apa ya? cap. Ayo ngomong. Ayo ngomong, gak apa-apa. Tak Japri. Enggak apa-apa, Gel. Tak Japri ya. Ngomong, gak apa-apa. Enggak apa-apa. Kadang rada ndablek sidik kan. Gablek itu apa sih? Ya sama bandel. Agak bandel sidik. Ngeyel. Tahan dulu. Jalan. Jalan aja. Kayak aku ya. Kadang-kadang sih. Emosinya masih meletup-letup. Nggak kayak aku ya. Lu tanyain dong. Apa yang menurut bilang bahwa Jol ini menurut lu safety? Apa kelebihan safety-nya di mana? Ya, jadi safety crew, safety mobil, drivernya diperhatiin semua. Jadi nggak, ini kira-kira nggak perlu nge-winch, bisa kita traksi. Ya, lebih baik kalau sekali coba nggak ini, tarik winch. Jadi kan teman-teman yang di belakang juga nggak terganggu kan treknya kan, dan akhirnya jalannya tim mobil cepet. Jadi nggak saling nunggu lama kan. Kayak kemarin kita masuk itu kan jam berapa? 2:30 ya masuk trek B ya? Jam 2 ya? Setengah 3 di atas. Jam 2 itu udah ketemu Banten jam berapa itu? Maghrib. Maghrib. Aku dari dulu kan pindah tim toh. Kemana nggak perlu aku sebutin, tapi aku selalu berputar. Jul itu leader yang sangat bertanggung jawab, terus dia punya visi yang bagus. Setiap trek yang susah itu dia turun evaluasi terus kasih arahan ke tim.
secara dia bawa grup pun, misalkan dia bawa leader grup besar, nih aku beberapa kali ngikut dia jadi leadernya grup besar, dia nggak pernah meninggalkan kita tuh terlalu jauh. Dia selalu nunggu tim terdekat untuk masuk. Dan monitoring terus. Yang terakhir, yang nggak pernah aku lihat di tempat lain, Jul itu mainnya memang safety ya. Dia tidak pernah mengambil resiko untuk menghancurkan mobil. Aku belum pernah dengar mobil teriak sampai mau pecah. Ada cerita. Teriak iya, tapi kalau sampai teriak berlebihan ya. Kalau Pak Dian teriak orangnya. Kalau saya kan orangnya, tapi keren. Sebagai leader. Tapi tadi sama di tim itu penyampaiannya yang harus clear, nggak boleh kelihatan ini. Koco itu aku ngomong pelan aja, Mas Koco, ini mobilnya kayaknya problem, kalau lebih baik pinggirin sedikit gitu supaya nggak ganggu irama yang lain. Tapi itu saya paham kenapa teman-teman off-road itu kan dia punya pride, harus kita jaga. Jadi tidak boleh kita passing orang itu saya enak-enaknya, harus datang ngomong, izin dulu. Itu menurut aku itu yang susah. Kalau dari track itu susah, itu pasti emosi sama itu tuh pasti, apalagi mobil kita trouble, pasti itu. Kami juga dari lembaga desa wisata, dari pemerintahan desa, dari tim lokal juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, terutama ke berbagai pihak yang terselenggaranya acara ini dengan lancar, ke perhutani, ke perkebunan, pemerintahan setempat, juga ke pihak kepolisian dan semua pihak. Dan harapan saya ke depan, semoga daerah kami terus menjadi kunjungan wisata karena kami di sini mempunyai beberapa potensi yang bisa diangkat ke permukaan. Ada wisata camping ground-nya, ada wisata jeep camp-nya, wisata off-road-nya, ada juga kulinernya, serta wisata sejarah dan wisata edukasi. Dan saya harap bapak-bapak tidak puas sampai di sini saja, berlanjut terus sehingga ke depan kita bisa berkolaborasi lebih kuat lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Japa Overland, sukses tim Badak, Bison, Radikalem, ada juga Banteng dan semualah peserta yang mengikuti kegiatan hari ini di tempat kami. Terima kasih, jaya terus, sukses buat Japa Overland. Ya, terima kasih untuk tim dari Japa Overland. Selamat datang dan semoga kegiatan di daerah kami di wisata off-road Gambung, Mekarsari, semoga terpuaskan, puas ya. Dan sekaligus saya juga mengaturkan mohon maaf segala kekurangan dari tim kami di sini, dan semoga ke depan kita melakukan kegiatan lebih baik lagi. Dan terima kasih atas donasi dan kebaikan dari tim Japa Overland. Semoga tambah sukses dan tambah jaya. Pak, saya serahkan untuk bantuan dari teman-teman. Silakan diterima. Terima kasih ya Pak. Ngomong-ngomong. Pak Bu. Bu, Bu,
Ya, semoga membantu. Semoga membantu ya. Pak, saya terimakan ini sumbangan dari teman-teman, semoga bermanfaat Pak. Ya, saya terima ya. Ucapan terima kasih siapa Perlen ya. Mudah-mudahan kebaikan dibalas dengan Amin. Amin. Pak Perlen. Yes! Alhamdulillah siang ini rekan-rekan Java Overland X 2020 telah menyelesaikan perjalanan trek dari Solo menuju ke Bandung, telah melalui desa Mekarsari di kawasan Ciwidey. Kondisi di desa Mekarsari ini sangat bagus, udaranya dingin, sejuk, kemudian pegunungan yang di belakang sana ada Gunung Tilu, hamparan bukit dan perkebunan teh sangat memanjakan mata sehingga layak untuk dikunjungi. Ada lokasi wisata di sana yaitu Ranca Cangkuang, tempat campingnya yang sangat nyaman dengan pinggir aliran sungai yang luar biasa. Mari kawan-kawan, teman-teman yang ingin berkunjung ke Desa Mekarsari, silakan. Kita sudah menikmati dari wisatanya, baik mau wisata off-road maupun wisata alam. Sampai ketemu di Desa Mekarsari dan terima kasih atas sambutannya. Harus diulang. Harus diulang pokoknya. Saya pun.
terutama bagi Asal Strawberry Lembang. Jadi sekarang Java Overland itu punya dua event. Event yang pertama adalah event Overland dengan logo tanpa merah, logonya cuma hitam abu-abu, Pak. Nah, kalau ada X-nya ini mulai hati-hati, Pak. Mulai hati-hati spek mobil, mulai bawa navigator yang benar, mulai bawa perlengkapan, mulai bawa. Jadi ini X-nya ini adalah banyak arti, ekstrim. Jadi Java Overland 4x4 ini adalah sebuah klub yang mengadakan event Overland, yang mengadakan event ekstrim. Kemarin 2 bulan yang lalu kita bikin event 10 mountain 10 days. Jadi kita berjalan 4 mobil 10 hari, kita lalui 10 gunung tanpa peta, tanpa survei. Jadi kita jalan aja. Hari ini gunung mana? Situ. Hari ini gunung mana? Jalan terus sampai Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat karena itu adalah tujuan terakhir, udahlah kita masukin jalur yang memang sedikit ekstrim. Waktu itu, Pak. Setelah foto-foto muncul, teman-teman request Java Overland bikin ekstrim dong, terutama Pak Diramat. Begitu muncul video langsung bikin ekstrim dong, bikin ekstrim dong. Karena dia nggak punya mobil Overland, Pak, mobil dia ekstrim. Jadi untuk teman-teman tetap jangan lewatin Java Overland X di tahun depan. Yang takut nggak dapat tempat bisa booking dari sekarang. Sambutan dari founder ataupun CEO Java Overland X, Java Overland, bukan cuma X, jadi keseluruhan Java Overland. Silakan, saya panggil yang terhormat Bapak Imam Taufik Surya Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Java Overland. Oke, terima kasih. Alhamdulillah alamin. Kita telah berangkat dari Solo 8 hari yang lalu, yaitu tanggal 24 Oktober dengan jumlah 30 mobil, dan ini sifatnya terbatas dari rekan-rekan platinum member Java Overland, di mana Pak Bro Putranto sebagai pelindung kita semua ya. Jadi yang ada di sini sebenarnya adalah platinum member, bukan orang lain. Artinya adalah keluarga besar. Semua orang Indonesia adalah keluarga besar karena kita dinaungi oleh sebuah membership di Java Overland. Kita juga berbagi. Saya laporkan juga kepada Pak Bro Putranto untuk pelaksanaan bakti sosial. Alhamdulillah kita menyumbang 450 paket sumbangan bakti sosial di semua lokasi yang kita lewati, yang nilai totalnya adalah 45 juta, Pak. Terus kemudian untuk masjid yang kita bangun di area Boyolali, satu buah masjid. Kemudian kemarin teman-teman diresmikan juga masjid yang di area Karangjenggol Batu Raden, dan karena memang ini bulan Maulud, teman-teman di Gambung, Pekarsari, di IBB belum berani melakukan bangunan karena memang mongsonya menurut mereka belum bagus atau belum pas. Tapi insya Allah akhir tahun ini bisa berdiri sebuah musola yang ditentukan oleh rekan-rekan kita, petani kopi mereka di daerah tersebut, dan insya Allah semua yang diberikan oleh teman-teman semua sebagai bentuk sumbangan infak sedekah bisa diterima namanya Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang saya angkat topi pada semua peserta di sini, 30 kendaraan, tersisa 25, dan Anda semua saya akui jempol karena Anda semua akan memenangkan kita bersama sebagai keluarga Java Overland di Java Overland Discover Java Arsundo. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa kegiatan ini. Kenapa? Tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi masih memikirkan orang lain. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Kenapa demikian? Karena masih rasa peduli kita kepada masyarakat, terutama saat ini kondisi masa pandemi COVID, tapi kita masih mau berbagi. Kemudian juga seminggu kemudian saya juga melaksanakan kegiatan baksos di Jawa Timur juga di kampung saya. Kenapa? Saya sendiri lupa banyak baksos di mana-mana, kampung saya mah kelewatan. Sehingga saya mencari judul bagaimana caranya bisa ke sana. Ya, hanya kelebihannya kalau teman-teman yang saya bawa itu jenderal, ada 21 jenderal yang saya bawa. Ya, tapi setelah main kawan-kawan dari Jember tanya, "Mana itu jenderalnya?" Ya kan? Ya sampingmu itu katanya kan. Loh,
Jenderal kok gini katanya, maksudnya kok semuanya berkawan semua. Ya itu, di off-road itu, di komunitas seperti itu. Jadi tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Sehingga itulah yang membuat kita menjadi nyaman satu sama lain. Setuju ya? Ya, saat ini mungkin rekan-rekan sekalian tahu bahwa saya juga dicalonkan sebagai ketua IMI pusat. Saya cuma yang mohon doa restu dan akan saya gandengkan IOF dengan IMI kalau memang saya jadi di sana. Tetap kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang semuanya juga menyangkut kepada kepedulian kita masyarakat. Saya sudah, terima kasih, saya sudah menghadap Menteri Pariwisata dan mereka sangat mensupport kita. Jadi tidak usah khawatir kalau ada kegiatan-kegiatan, insya Allah mereka terutama dari kementerian yang terkait akan mensupport kegiatan-kegiatan kita. Harapan saya tetap jaga kekompakan, persaudaraan, dan yang terpenting adalah saling menjaga satu sama lain. Terima kasih, salam off-road. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Java Overland, yes. Selamat untuk tim Radi Kalem. Semuanya finish tanpa selamat dengan selamat dan tanpa accident. Ternyata mereka sangat menikmati track A. 3 kendaraan Pajero Sport. Radi Kalem. Galena 4 kali 4 ini dari mana? Treknya luar biasa dan saya kebetulan sering kadang-kadang ikut event ini, event-event yang lain. Kali ini saya menemukan adrenalin yang berbeda. Sekali lagi kehadiran Bro Putranto jadi penyemangat kami yang besar karena Java Overland ke depan akan besar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih 1 sampai 7. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan bisa ikut Java Overland. Java Overland, yes. Ada 3 mobil, tapi yang 1 mobil tidak siap, jadi memang gagal berangkat. Jadi hanya berangkat 2 mobil. Dan kebetulan mobilnya Pak Yuli ini baru kali jadi Pak. Jadi coba mobil, cobanya itu dari Solo sampai Bandung. Apa yang terjadi? Aja. Bisa. Kami nyiapkan mobil standar sebenarnya Pak. Kami pakai VX standar. Saya kasih roll bar temannya Mas Wahyu, saya pikir sudah hebat. Pikir saya sudah hebat. Biasa bayangkan teman-teman saya mobil besar, ternyata saya keliru. Dan ditipu sama Radim, luar biasa. Penipuan luar biasa yang membuat hari ini saya bahagia. Tolong kalau bisa Mas Taufik, Mas Radim, saya diajak lagi lah berikutnya. 3 bulan sekali paling tidak, biar saya tambah hancur. Hidup Java Overland. Yes. Helmnya kalau nggak dipakai rasa mana? Jadi kalau saya melihat beliau ini sampai rumah. Tim Puncak Jaya ini dari mana? Dari mana? Dari mana? Puncak Jaya. Jadi kami dari tim Puncak Jaya ini adalah klub keluarga. Saya, istri saya, Yusri, ini ponakan saya, Wanto. Sebenarnya ada satu lagi anak saya Pak, cuman masih punya baby, jadi nggak bisa hadir di acara kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lengkap satu tim, satu keluarga, mencicipi ekstrim-ekstrim tempat-tempat lain yang akan diselenggarakan oleh Java Overland. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di event berikutnya. Terima kasih. Bapaknya pakai Cherokee, ibunya pakai Frontier. Nah ini yang lucu Pak. Ini lucu. Oh, yang kita lagi ya. Oh ya, kalau JJ, bukannya kalau JJ. Halo JJ. Ada kemajuan tukang servis ya. Salah satu opportunity saya. Itu bertuga Om JJ Logi, Julian Johan. Pembalap speed off-road secara pelambat
dikasih undangan juga, terima kasih juga dikasih undangan. Boleh dipancing ya, jadi teman-teman IOX kayaknya mau diculik nih sama Bro. Tapi saya yakin nih kalau teman-teman IOX ikut di sini pasti sebagian besar akan pindah juga ke Java Overland. Kalau buat event ini saya kira ini mininya IOX dan mininya Max. Jadi mudah-mudahan jangan cuma dua itu, karena dua itu selalu tarik menarik Pak Bro. Max, Haji Isam, IOX, Samsir itu tarik menarik terus. Nah ini sekarang ada penengahnya, Java Overland. Terima kasih. Saya pikir itu Java Overland ini menurut saya lebih menarik daripada event-event yang lain, karena kita masuk di hutan, di sana tidak ada peradaban, tapi setelah kita keluar kita menemukan peradaban kembali. Jadi ada variasi dan kolaborasi sehingga lebih betah untuk tinggal di sini. Kalau terus terang aja dulu, kalau ikut IOX itu minggu pertama dinikmati, minggu kedua udah. Mau muntah. Ya, mungkin ini tambahan dari kami. Terima kasih. Satu lagi. Ini kenapa saya kasih terakhir? Memang saya mau scriptnya banyak. Karena ini tim senior semua Pak. Saya mau dari omongannya Bang Jul bahwa ini adalah penengah, sebenarnya bukan Pak. Kita ini hanya ikut tarkam biasa yang baru mau bangun. Jadi kalau dibandingkan sama IOX sama Max sepertinya ya masih itu kakak-kakak kita yang jauh lebih senior. Java Overland ini bisa menjadi the next benchmark ya, atau tolak ukur untuk event sejenis ini, yaitu off-road ekspedisi maupun untuk yang overlandnya ya, lebih ringannya lagi. Sejauh ini emang menjadi tolak ukur itu adalah IOX. Satu Indonesia, banyak sekali orang yang nanya ke saya, kalau mobil off-road kenapa warnanya orange semua ya? Gitu. Sampai-sampai banyak yang berpikir warna orange adalah warna yang dianggap itu paling aman, bisa dilihat di hutan. Jadi pada intinya faktor safety. Padahal itu adalah satu hal yang dibikin oleh IOX dan itu menjadi ciri khas, gitu ya, Om Jul ya. Dan harapan saya di sini, insya Allah kedepannya juga Java Overland bisa membuat ciri-ciri yang akhirnya bisa menjadi satu hal yang kalau orang Indonesia ingat tuh langsung Java Overland. Insya Allah ini bisa selevel atau di atasnya event festival. Terima kasih Om Dede, terima kasih Om Badam, rekan kembali, terima kasih semuanya. Jadi sebenarnya officiality dari Java Overland ini ada 5 orang Pak. Ada 5 orang yang saling crossing tugas. Semua otaknya, motornya ada di Mas Taufik. Ini Mas David, navigator dari co-leader B, Mas Sugeng. Ini Mas Sugeng adalah co-leader B, biasa dipanggil juga Bagong. Ini Mas Mio dari kru dan mekanik saya juga. Dan Wahyu Budi adalah navigator dari leader Mas Taufik. Pak Sony adalah navigator saya. Ini tua-tua tapi masih kuat dan masih jago. Mbak Endra. Ya, ini sebenarnya poin-poin penting Mas Taufik, leader sekaligus founder dan juga CEO dari Java Overland. Mas Taufik, dan ini Mas Sandi yang paling sibuk sana sini, telepon sana sini. Sama-sama Pak. Mas Tablo paling sibuk pegang kamera. Terima kasih Pak. Kemarin sempat hilang, tapi alhamdulillah ketemu. Dan saya sendiri. Terima kasih Bapak. Bakat tadi MC. Sama berat. Yes. Sama berat. Go. Catatan ke depan dari tim Puncak Joyo, Bu Yusti. Java Overland X 2020. Catatan ke depan Mas Bagel. Java Overland X 2020. The most safety team. Puncak Joyo. The most safety team kita berikan kepada tim Radikal.
teman-teman dari official itu akan memberikan award kepada satu orang yang tiap hari, tiap menit selalu memikirkan Java Overland. Saya akan memberikan award The Backbone of Java Overland 2020. Mas Taufik, jangan lupa Mas Taufik. Ini adalah The Backbone of Java Overland. Jadi tulang punggungnya Java Overland. Nggak ada dia, Java Overland rubuh, Pak. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk dia. Ada orang-orang peduli yang kita bisa eksis, bisa menjaga komunitas yang ada di Indonesia. Harapan saya Java Overland akan lebih menggema, tidak hanya dalam orientasi di dalam melintasi Nusantara, tapi juga lebih care dengan masyarakat yang membutuhkan kita ini. Terima kasih untuk Taufik, mudah-mudahan apa yang dilakukan selama ini akan menjadikan pengikat kita semuanya satu sama lain. Sekali lagi, ini ketulusan hati saya memberikan atas nama seluruh peserta Java Overland. Hanya saya mewakili saja. Java Overland X ini jadi pengalaman baru buat kita semua karena ini pertama kali kan Java Overland bikin yang X ya, yang ekstrimnya. Jangan pernah kapok untuk bikin yang ekstrim lagi. Kita semua peserta sangat happy, sangat puas dan menanti banget untuk Java Overland yang maupun yang X-nya atau yang biasanya kita semua akan tunggu. Sukses terus Java Overland.